Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, selalu tak hentinya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmat-nikmatnya kita diberikan kesempatan untuk menyimak materi insyaallah yang akan saya sampaikan di pertemuan ketiga di mata kuliah kecerdasan buatan. Dan selawat terin salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman, yang mana pada sampai saat ini kita masih bisa menikmatin ya zaman dari zaman jahiliyah sampai zaman yang dipermudah saat ini. Baik, di pertemuan ketiga ini saya akan membahas tentang numerical Python ya, atau NumPy ya. NumPy ini adalah salah satu library aljabar linear ya untuk Python ya. Jadi di pemrograman Python ya, kita akan banyak bertemu dengan library ya, terutama yang kita pakai adalah NumPy. Nah, NumPy sering dipakai dalam konteks AI dan data science. NumPy sangat cepat dan dibangun melalui bahasa C. Jadi kalau yang di pemrograman dasar sudah pernah belajar bahasa C ya, insya Allah nggak begitu sulit untuk belajar bahasa Python ini ya. Kemudian kita akan menginstal NumPy ya. Jadi direkomendasikan melalui Anaconda ya. Nah, kita menggunakan Anaconda ya, atau menggunakan Anaconda from ya, Conda install NumPy ya. Bisa juga dari command line ya, pip install NumPy ya. Bisa pakai kita coba Ctrl R ya, cmd, enter ya. Kita bisa ketikkan ini perintah ini ya, pip ya, install NumPy ya. Kita. Nah, kalau dia di sini keterangannya seperti ini ya, berarti ini sudah ada di install NumPy, sudah di user lab streaming ini ya, sudah ada di folder ini. Jadi kita sudah menginstalnya. Karena saya sudah menginstal Anaconda ya. Nah, ini tampilan Anaconda ya, Anaconda Navigator ya. Jadi nah di sini ada library-nya ya. Kita akan coba menggunakan Jupyter Notebook ya. Ya, bisa dibuka di sini ya. Nah, ini ya. Ini bisa buka, klik Anaconda Navigator ya. Pilih seperti tampilan tadi. Ya, ini. Jadi ini ada navigatornya, ada cmd from ya. Untuk cmd bisa juga Jupyter Lab, bisa Jupyter Notebook, atau yang lainnya bisa juga ada Spider ya dan lain-lain. Tapi yang akan kita coba sini menggunakan Jupyter Notebook ya. Nah, ini yang cara tadi ya, kalau kita menggunakan cmd, bisa NumPy di cmd. Nah, baik, kita akan coba menggunakan Jupyter Notebook ya. Caranya ya, ini ya. Ini bisa buka dari start ya, pilih all program. Karena saya menggunakan, kita bisa langsung klik Jupyter Notebook Anaconda 3 ini, atau langsung klik dari sini ya, kita pilih navigator Jupyter Notebook. Baik, langsung saja kita ini ya. Nah, langkah pertama ini tampilan Jupyter Notebook ya. Ini yang ada di folder-folder ini ada yang ada di user ya. Misalnya kalau kalian buka di sini ya, kalian bisa lihat di sini
DC ya. Tadi saya install DC ya. DC ini ada ya, jadi folder yang ada tadi itu di program file ya, atau di user ya, program file lah ya, jadi yang ada di sini ada tampilan dari ini ya, Anaconda 3. Baik, langkah pertama kita buat new ya, new folder dulu ya. Biasanya langsung kayak gini ya, atau bisa kita ini kita klik ini checklist, kita bisa rename ya, kita buat folder belajar ya, NumPy ya. Oke, kita rename ya, belajar NumPy, kita bisa klik. Bisa kita di dalam folder ini kita buat new lagi menggunakan Python ya. Oke ya. Nah, biasanya kalau di Python ya itu lebih mudah ya. Kita bisa ya. Nah, langsung aja kita start NumPy ini ya. Jadi kita harus mengimportnya dulu ya. Jadi caranya kita import ya, import NumPy s ya, np ya. Nah, nanti sudah ini kita bisa langsung shift enter ya. Nah, kayak gini ya, atau run ya. Di sini kita bisa milih run ya. Nah, ini untuk run ya, untuk running programnya. Kita bisa tekan alternatif shift dan enter ya di keyboardnya. Nah, setelah itu kita coba, misalkan karena kita bahas ini adalah tentang array ya. Nah, seperti di slide yang saya buat ya. Yang kita bahas di sini adalah array ya. Jadi kita coba kecilkan ukurannya jadi supaya nyambung ya. Nah, ini ya. Nah, ini bisa juga kita buat keterangan di sini, enter ya. Kita buat keterangan di sini adalah star, untuk catatan ya biar kita nggak lupa, star NumPy. Nah, sekarang kita balik ke sini ya. Kita coba kita buat array data sama dengan buka kurung ya, 1,2 ya, 3 4,5 tutup kurung ya. Kemudian kita enter, kita panggil data ya. Bisa kita langsung shift enter ya. Nah, ini data list ya. Jadi kita membuat data list ya. Nah, di sini saya buat keterangan ya. Saya membuat data list di sini ya. Kemudian nah, untuk mengubah list menjadi NumPy array ya, kita buat perintah NumPy titik array ya, kurung data ya, kurung ya. Oh, sudah otomatis ya. Kalau yang tanda pagar itu kalau kita mau bacakan, bisa juga langsung shift enter ya. Nah, ini kalau kita mengubah list menjadi NumPy array ya. Ini bisa buat keterangannya ya di sini ya, sesuai dengan yang saya contohkan di sini ya. Lalu ya, bisa juga kita membuat data array NumPy secara otomatis ya, ketik perintah np ya, rank ya, kurung 0,10 ya, 0,10 shift enter ya. Nah, jadi 0,10 itu dari bilangan 0 sampai, jadi ada 10 angka ya, bukan berarti harus angka 10 ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu adalah 10 angka ya. Jadi kita membuat data array NumPy secara otomatis ya. Bisa juga kita buat perintah np ya, rank ya,
seperti saya contohkan di slide ya, kurung 0,10,2 ya, jadi kelipatan 2 ya, bisa kita shift enter. Nah ya, jadi 0 kelipatan 2 4 ya, jadi 10 angka tadi 0 2 4 6 8 ya, kelipatannya ya, 2 2 ke 4 ya, ditambah 2 ya, 2 tambah 2 4 4 tambah 2 6 8 ya. Oke, nah sekarang kita membuat array dummy ya. Selanjutnya ya, kita coba ya. Ini silakan nanti seperti yang saya contohkan di sini ya, kita buat list ini di sini ya, silakan dibuat catatan membuat data array menggunakan NumPy seperti ini ya. Jadi linspace ya, linspace ya, linspace 0,10,3 ya, shift enter ya. Nah kalau dia error ya, nah perhatikan di sini ya, jadi kalau dia link misalkan tulisannya ada salah, ini ada K nya salah ya, dia akan error. Ulang lagi ya, ini ya, array 0 ya, 5 dan 10 ya. Nah, ini ya, bisa juga kita lanjutkan di sini ya, buat nah kalau ini kan dia 3 ya, 3 baris ya. Ya, bisa juga kita buat ininya linspace ya, 0,10 ya, sesuai yang ada di situ ya. Jadi kita buat 50 ya. Jadi ada 10 baris ya, kita buat 5 yang baris ya, bisa kita shift enter. Nah ini pakai gini ya, sama ya, ini tuh 2 3 ada 50 ya. Kemudian kita membuat data random ya, jadi np kita random ya, ren kita random 3 ya. Coba kita kita acak ya, shift enter. Nah ya, jadi ada 0, ya. Selanjutnya kita juga membuat data random ya, data random yang lainnya ren 33 ya, atau 3 kolom, kita buat 3 kolom ya, np random ren 3,3 ya, shift enter ya. Oke, bisa masih lanjut di NumPy array, membuat data random bilangan bulat. Nah kalau tadi itu kita coba yang untuk bilangan bulat ya, bisa np random ya, run int ya, atau integer ya, kita buat 1,50 ya. Coba shift enter ya. Oh ini ada yang salah ya, 1,50 ya, np lihat keterangan di sini ya. Nah ini kurang di ya, nah ya 23 ya. Jadi di sini bilangan bulatnya ya dari np random dan 1,50. Coba kita coba lagi, np
titik kan int 1,50,10 ya, kasih enter ya, 3749 ya, jadi dikurangi 10 ya. Ya, selanjutnya kita coba sama dengan ya np rank 25, shift enter, kemudian kita panggil enter ya, sama ya, 0 sampai 24. Kemudian kita coba lagi ya, array receive ya, kurung 5 shift enter ya, itu 5 baris ya, 5 baris 5 kolom ya. Ya, atau bisa kita coba dengan ya, nah, kita cari nilai maksimal di sini berapa ya, bisa juga kita gunakan nilai maksimal A ya, max kurung ya, enter itu 24 ya. Kemudian kita bisa cari min, nilai min, enter 0 ya, nilai terkecilnya 0. Bisa juga menggunakan arg max ya, kurung shift enter 24 juga. Kita coba min kurung shift enter sama 0 juga ya, atau bisa juga arg ya, sum, jumlahkan totalnya, shift enter 300. Ini untuk array ya, nanti kita akan coba ya, jadi yang 300 ini adalah jumlah array keseluruhan. Baik, kita akan coba NumPy ya. Jadi NumPy indexing dan sorting. Kalau tadi NumPy array ya. Jadi NumPy selain untuk array juga NumPy indexing sorting ya. Baik, sebelum kita akan mengetahui dulu apa itu NumPy indexing dan sorting ya. Yang pertama, indexing kita belajar bagaimana mengambil data ya, array indeksnya yang sudah ada pada array tersebut. Sedangkan untuk sorting ya, untuk NumPy sorting, bagaimana sih kita menampilkan data berdasarkan indeks A dan B ya, pada saat menampilkan array ya tertentu yang akan tampil ya. Misalnya saya punya data 1 sampai 10. Saya ingin menampilkan lebih 5. Nah, bagaimana caranya? Ya. Baik, kita coba lagi, masih di ini ya. Oh, ini kita bisa simpan ya. Ini bisa kita simpan. Bisa simpan. Ya. Atau langsung kita lanjut ya. Atau kita bisa ini ya, ini tadi kita sudah saya simpan, atau kita rename. Nah, kita rename
nanti. Oke, kita buat baru aja ya, kita buat baru Python 3 ya untuk yang indexing dan sorting ya. Baik, sama kayak di awal tadi ya, kita ketik perintah sama ya, import ya, import di sini sama ya, numpy ya, numpy snp ya. Langsung saja kita coba untuk menampilkan nilai data sebuah index array ya. Kita ketikkan perintah sama dengan np ya, ya sip, enter ya. Nah, atau kita panggil ya, ini data array ya, sama kayak tadi ya. Kita coba misalnya kita pengen yang 8 aja. Oh salah, ini bukan buka kurung tapi ya. Kemudian ya, ini cara mendapatkan nilai dari sebuah index array ya. Jadi ini kita tampilkan yang angka 8 ini ya, array 8 ini. Kemudian bisa juga kita buat sesuai dengan yang slide tadi ya, 0 ya, titik 2 sampai 5 ya. Nah ya, jadi bilangannya karena kita mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada 5 di bawah 5, bukan 5 ini ya, tapi di bawahnya. Jadi ada 4 ya, 0 sampai 4. Karena 0 sampai 4 nya ada 5 bilangan ya. Nampilkan nilai dari ya. Jadi jaraknya atau ranknya ya. Ya. Bisa juga kita ya coba 0 ya. Kita ubah ya, merubah data array numpy sama dengan 9 ya, kita panggil ya. Nah itu ya, jadi yang di 0 itu berubah jadi angka 9 ya. Atau kita ketik perintah ya, 0, 5 ya, sampai 5 angka depan itu nilainya 9 ya, kita panggil. Nah ya, jadi yang tadi awalnya ini ya, ini berubah sampai 4, ini 9 semua ya. Kemudian di berikutnya ya, ini tadi ya, kita coba data sama dengan 0 sampai 5 ya. Ambil data kita running ya. Nah ini jadi 5 tadi kita panggil ya, 9. Atau bisa juga dengan merubah data semua data array, menunjukkan semua ya, data T2 ya, sama dengan 99. Kita pengen berubah 99 ya. Ya. Save, enter ya. Atau kita panggil ya data arraynya ya, ini ya, ini 5 angka ini 99
ya, 1 2 3 4 5 ya. Selanjutnya kita mengcopy ya, jadi menduplikasi suatu data pada NumPy agar bisa dirubah datanya. Misalnya new data seperti yang saya contohkan slide ya, sama dengan ya titik copy ya, copy ya, kita panggil ya new data ya. Nah, data ini kita copy ya. Ya, baik, berikutnya ya, yang data di copy tadi coba kita ini panggil. Baik, jadi data tadi sudah copy ya. Nah, sekarang kita coba membuat array 2 dimensi ya. Kita coba 2 sama dengan array kurung ya, 5, kita buat ini ya, 5, 10, 15 ya, kemudian koma, kita kurung 20, 25, 30, kemudian koma, kurung 35, koma, ini jarak 5 angka ya, biar kita mudah ini ya. Kemudian kita panggil array 2 dimensinya, kita running ya, ini ya. Nah, menampilkan array 2 dimensi indeks kedua atau baris kedua ya, bisa kita panggil juga dengan perintah array 2 dimensi 2 ya, bisa langsung shift enter ya. Jadi baris kedua 35 40 ya. Kemudian bisa juga kita dengan perintah, kita coba lagi dengan perintah 2 ya, 1 shift enter ya, 40 ya, kita ngambil 2 angka ke ini ya, 40. Kemudian bisa juga kita ngambil perintah 2 ya, ngambil array 2 dan indeks ke 1 kolom 2 ya, 1 kolom 2 shift enter ya. Atau di slide selanjutnya, slide berikutnya ya, kita coba 2 ya, kita coba yang ada di slide ini ya. Jadi nanti kalian bisa juga buka slide-nya biar enggak ini ya. Jadi apa yang saya praktekkan di video ini juga yang ada di slide ini ya, 2,2 menampilkan array 2 dimensi di kolom indeks kedua, kolom kedua, shift enter ya, 45. Atau kita coba perintah array 2 buka kurung 0 sampai 2 ya, koma 1 3 ya, bisa kita shift enter ya. Atau dengan perintah ya, ini jadi menampilkan array berdasarkan rank di mana 0 2 adalah menampilkan indeks 0 sampai dengan indeks di bawah 2, dan 1 2 3 adalah menampilkan kolom 1 sampai dengan kolom 2 3. Jadi kalau di Excel itu 1 sampai 3 itu kan rank dari sel ya. Nah, kalau di sini perintahnya dibuat kayak gitu. Titik 2 itu 0 sampai di angka yang kolom atau indeks yang dituju. Ya.
Oke, kita coba lagi dengan perintah lain ya. 2 kurung ya, titik 2 2,1 ya, kita running ya. Nah, ini juga dapat diartikan menampilkan indeks yang di bawah ya, dapat diartikan di sini ya, berarti indeks 0 dan indeks 1. Yang 1.2 dapat diartikan menampilkan kolom 1 atau di atas dari kolom 1 berarti kolom 2 ya. Baik, kita coba menseleksi data array ya. Kita klik perintah untuk seleksi data array, nilai ya. Nilai sama dengan ya, sesuai dengan perintah ini select 1,11 ya. Kita buat menseleksi data array ya. Coba kita panggil ya, ini ya, sama kayak tadi ya, 0 ini dimulai dari 1 sampai 11, jadi jumlahnya ya 1 sampai 11 ya, itu 2 ya, berarti di bawah 11 itu adalah 10 ya. Bisa juga kita ketik nilai itu lebih besar dari 5 ya. Nah ya, jadi false ya, ini bilangan boolean ya, true or false ya. Baik, coba kita ini ketik perintah dengan nilai ya, nilai lebih besar 5. Kalau perintah tadi tampilnya kayak gitu ya. Nah, kalau yang cara menseleksi data array-nya ya, ini bisa juga kita buat pakai ini ya. Kita save sekarang ini ya. Nah itu ya, bisa juga kalau kita pakai perintah nilai ya, ditambah nilai, atau bisa juga dikurang ya. Namanya sekitaran ini ya. Jadi nilai yang 2 ditambah 2 ya, 4 ditambah 2 yang lipatan 2 tadi ya. Bisa juga kita ketik perintah nilai dikali nilai ya. Nah, dikali ya. Jadi kalau yang pertama tadi kalau kita lihat di sini ya, nah ya, 1 kali 2 ya, 2 kali ini ya, 1 ya, perkalian ya. Oke, coba kita kalau dengan minus, nilai dikurang nilai, kita lihat hasilnya ya, 0 semua ya. Kalau nilai dibagi nilai ya, karena angkanya berdasarkan tadi ya. Kalau jadi misalkan 1 kali 1 ya 1 ya, 2 kali 2 4 ya, 1 kali 2 2 ya, kali 2. Kalau nilai ya, dia 1 semua ya. Oke, untuk nampak indexing dan sorting ya, sampai di sini ya. Nah ini ya, nanti ini untuk latihan ya, bisa kalian coba dengan berbagai ya, ini nanti bisa dibuat latihan di rumah ya. Ini ya, bisa juga seperti yang di slide saya ya, kita buat catatan di sini ya, dengan buat tanda pagar ya, atau ya bisa kita save ya. Nanti kalau di sini save dia muncul. Nah ini ya, ini bisa ya, ini oke. Mungkin ya, intinya di programming Python ini ya, untuk jadi basic untuk belajar sebuah kerjasama buatan ya, kita harus memahami dulu library-library yang ada di Python ya. Mungkin untuk
hari ini, pertemuan ketiga ini cukup di sini ya, nanti bisa kita lanjut di materi pertemuannya. Silakan kirim pertanyaan atau komentar ya, nanti akan saya coba jawab ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Tetap di rumah, jangan lupa pakai masker.